You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya rancangan-Mu indah di dalam hidup kami. Walaupun seringkali kami sulit melihat kebaikan itu dari sudut pandang kami yang terbatas, lemah dan berdosa ini. Tapi kami percaya kepada firman-Mu ya Tuhan, kepada janji-Mu yang sempurna dan tidak pernah berubah, bahwa Engkau setia dan Engkau merancangkan yang baik di dalam kehidupan kami. Sore hari ini kembali ketika kami bersama-sama bersekutu memuji-muji nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kami merindukan kiranya Tuhan sendiri yang boleh menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ketika kami membuka firman-Mu Tuhan, bukalah juga hati kami, jadikan hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh tumbuh-tumbuh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman. Tolonglah kami semua Tuhan, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tetapi kami dimampukan dengan kuat kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkan. Di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk saudara. Pada sore hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan akan diambil dari kitab Mazmur nomor 30. Mazmur 30. Kita bersama-sama akan membaca di dalam seluruh ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur 30 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Mari akan membaca bersama-sama dengan saya. Saudara-saudara, pria akan mulai dengan ayat pertama, wanita akan membaca ayat yang kedua. Kita membaca secara bergantian hingga ayatnya yang ke-13. Setelah saya membacakan judulnya, maka pria akan membaca ayat yang pertama. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman di dalam kehidupan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, bicara tentang memuji Tuhan bukanlah hal yang mudah di dalam kehidupan percaya kita. Bicara tentang memuji Tuhan menjadi satu hal yang menarik kalau kita melihat bagaimana Tuhan sudah melakukan begitu banyak hal di dalam kehidupan kita. Saya mulai dengan sebuah ilustrasi yang saya dengar beberapa tahun yang lalu. Saudara, satu waktu di India, kalau saudara tahu India, negara yang besar, ada satu sungai yang dianggap suci, dianggap keramat di India adalah Sungai Gangga.
Dan disitulah biasanya orang-orang mempersembahkan korban, termasuk mempersembahkan korban yang adalah anak-anak. Ada kebiasaan orang tua tertentu, mereka mempersembahkan anak mereka kepada dewa di sungai sebagai persembahan. Dan saudara, pada waktu itu ada seorang Kristen yang sedang melintas di sekitar sungai itu, dan melihat ada seorang wanita, seorang ibu yang sedang mempersembahkan seorang bayi yang mungil, anak bayi yang begitu manis, begitu elok rupanya, sedang dipersembahkan kepada dewa di sungai itu. Spontan saja kemudian orang Kristen itu berkata, "Ibu, jangan. Kenapa engkau persembahkan anakmu yang begitu manis ini?" Dan saudara tahu apa yang ibu itu katakan? Dia berkata begini, "Pak, saya punya 2 orang anak. Saya punya anak yang sulung, juga masih balita. Dia ada di rumah, tinggal bersama saya. Tapi sedihnya, dia cacat secara fisik. Dan setelah itu kemudian saya punya anak yang kedua, dan inilah anak saya yang kedua. Seorang bayi mungil yang lahir dengan sempurna tanpa cacat secara fisik, beda dengan kakaknya. Dan saat ini saya mau persembahkan anak yang terbaik untuk dewa saya. Dewa sudah melakukan begitu banyak kebaikan di dalam hidup saya, sehingga saya mau mempersembahkan anak saya yang terbaik kepada dewa menjadi persembahan." Dan ketika itu saya mendengar cerita itu. Dunia punya konsep memberi, termasuk memberi yang terbaik. Dan bagi orang Kristen, orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, saya pikir bukanlah hal yang aneh ketika kita dikatakan, "Mari memuji Tuhan, mari muliakan Dia." Karena terjadi sesuatu yang bukan sekedar hal yang biasa. Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang melepaskan kita dari maut, dari binasa yang kekal, masuk menikmati hidup yang kekal. Seharusnya memuji Tuhan bukan hal yang asing di dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi melalui Mazmur 30 kita belajar pada sore hari ini bagaimana pemazmur boleh menyatakan pujian kepada Tuhan. Dan saudara, saya membagi 3 bagian dalam Mazmur ini. Kita akan memperhatikan di dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Hal ini bicara tentang alasan pemazmur memuji Tuhan. Ayat 2 sampai ayat yang keempat. Lalu kemudian saudara bisa melihat ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ajakan pemazmur untuk orang-orang juga datang dan memuji Tuhan. Dan nanti dalam bagian yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-13, bagaimana pemazmur menceritakan kisahnya, bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan dia. Dan saudara, mari kita melihat dalam bagian yang pertama, alasan mengapa pemazmur memuji Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, ada sebuah komitmen yang dimulai di situ. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu saudara membaca bagian ini, kita akan melihat pemazmur memuji Tuhan karena Tuhan menjawab doanya. Tuhan melepaskan dia dari sebuah situasi yang sulit. Para penafsir Alkitab mengatakan memang sulit kita perkirakan kira-kira peristiwa apa yang menimpa pemazmur dan apa yang dia alami secara pasti. Tetapi paling tidak kita melihat bahwa dia mengalami kesulitan yang membuat dia mungkin secara nyawa terancam. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kedua bagian B, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Istilah menarik ke atas di dalam perjanjian lama secara konsep seringkali dimengerti bawah itu hal-hal yang buruk, ditarik ke atas, diselamatkan dari hal-hal yang buruk. Mungkin juga pemazmur mengalami musuh-musuhnya datang kepada dia dan mau membinasakan dia. Itu juga yang saudara dan saya bisa lihat dalam ayat yang kedua. Dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Apalagi yang terjadi dalam kehidupan pemazmur, mungkin juga dia mengalami sakit
Sehingga di dalam ayat yang ketiga dia katakan, Tuhan, Engkau telah menyembuhkan aku. Dan yang saya katakan tadi, ancaman mungkin sampai kepada mempertaruhkan nyawa. Itu yang muncul di ayat yang keempat. Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Sebuah kehidupan yang sulit, kehidupan yang mungkin diancam dan diserang dari berbagai sisi. Tetapi kehidupan yang seperti itu, ketika dia bawa kepada Tuhan, ketika pemazmur datang kepada Tuhan, dia menikmati Tuhan menjawab doanya. Dan waktu Tuhan menjawab doanya, itulah muncul ayat 2 bagian yang pertama. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan kehidupan pemazmur. Tuhan hadir di dalam hidupnya. Tuhan memberkati kehidupan dia. Tuhan meluputkan dia. Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan menyelamatkan dia. Dan ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Ketika kembali ke ilustrasi yang tadi, seorang ibu yang begitu mengalami kebaikan Tuhan, kebaikan dewanya, tanda kutip, tidak ragu-ragu memberikan apa yang terbaik. Dan siapakah yang mampu memuji Tuhan? Kalau saya boleh pakai istilah mampu, siapakah yang bisa memuji Tuhan? Adalah orang-orang yang dengan iman mengalami kehadiran Allah di dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga memuji Tuhan bukanlah sesuatu yang disuruh, bukanlah sesuatu yang dipaksa-paksa, tetapi keluar dari hidup yang mengalami Allah dengan nyata. Itulah pujian yang sesungguhnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kehidupan puji-pujian kita di dalam gereja, di dalam kehidupan kita sehari-hari, hanyalah puji-pujian yang sifatnya ritual, sifatnya formalitas. Kita bernyanyi banyak hal, tapi sebenarnya dalam kenyataan hidup kita tidak mengalami itu. Maka ini satu kehidupan yang sungguh kosong pada intinya. Satu bagian firman Tuhan dalam kitab Amos, Tuhan mengkoreksi ibadah Israel. Apa yang terjadi dengan ibadah Israel? Apakah musiknya kurang enak? Dikatakan mereka memuji Tuhan dengan segenap alat musik. Bahkan mereka menyanyi, mereka punya tari-tarian, mereka mempersembahkan korban yang tambun. Itu korban sesuai dengan yang Tuhan mau. Tapi Tuhan mengatakan apa? Aku menghinakan perayaan-perayaanmu. Karena apa yang terjadi? Antara yang mereka katakan dengan bibir mulut mereka, katanya memuliakan Tuhan, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita mengingat, merefleksikan kehidupan kita. Kapan terakhir kali kita memuji Tuhan? Barusan tadi disuruh nyanyi oleh song leader, akhirnya puji Tuhan. Tetapi apakah pujian yang kita nyanyikan betul-betul dari pergumulan kita dengan Tuhan? Hidup yang memuji Tuhan bukan lahir karena disuruh, tetapi karena mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Beda sekali saudara. Mengerti siapa Tuhan dan mengalami kebaikannya dalam hidup kita, itu bisa menjadi dua hal yang sangat berbeda. Ketika saudara membaca Mazmur 23, dengarkan penekanan saya. Kalau saudara membaca, Tuhan adalah gembala dan Tuhan adalah gembalaku. Beda? Beda. Tuhan menolong, Tuhan penolongku. Hati-hati kalau kehidupan beribadah kita, kehidupan beriman kita adalah kehidupan yang hanya sekedar syarat dengan informasi. Izinkan saya memberikan contoh apa bedanya informasi dengan hal yang selanjutnya ingin saya jelaskan. Kalau saya memberikan satu pertanyaan kepada saudara, coba pilih dari dua kalimat ini yang mana yang saudara lebih suka. Kalimat pertama, wanita terkaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Ini kalimat pertama. Kalimat yang kedua, wanita terkaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Saudara lebih suka kalimat yang mana?
Kedua, matre. Kita senang kalimat yang kedua. Kenapa? Ada saya di situ. Kalimat pertama hanya bersifat informasi. Wanita terkaya di dunia Ratu Elizabeth. Lalu apa hubungannya dengan hidup kita? Anak sekarang bilang so what gitu loh. Dia kaya, oke. Tetapi ketika dikatakan ketika dia kaya dan dia memberikan seluruh kekayaannya kepada saya, di situ bicara bukan sekedar informasi, tetapi ada relasi. Dan pertanyaannya buat kita, apakah kehidupan kita selama ini kehidupan yang berelasi dengan Tuhan, atau kehidupan yang sekedar punya banyak informasi tentang Tuhan? Ketika saudara melakukan sebuah bulan yang kita secara khusus mengatakan ini sebagai bulan musik, ibadah dan musik, kita ingin memperdalam apa sebenarnya yang kita lakukan hari ke hari. Ibadah orang Kristen itu saudara menariknya 40% isinya pujian. Sehingga mau tidak mau kita harus meningkatkan kualitas ibadah termasuk dalam hal pujian. Beda dengan agama lain, mereka punya lagu, tapi lagunya nggak dipakai waktu mereka ibadah, tidak masuk dalam liturgi mereka. Tetapi kita berbeda. Waktu dikatakan mari kita memuliakan Tuhan, apa yang dilakukan? Mari kita nyanyi. Mari kita mengaku dosa. Apa yang dilakukan? Selain berdoa, selain kita boleh menyatakan ayat pengakuan dosa, kita pun menyanyi. Ini menunjukkan pujian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah pujian yang kita lakukan keluar dari sebuah relasi atau sekedar informasi? Mengapa pemazmur bisa begitu rupa memuji Tuhan? Aku akan memuji Engkau karena hidupnya, hidup yang berjalan bersama Tuhan, hidup yang mengawali Tuhan, dan hidup yang seperti itu tidak disuruh memuji Tuhan pun, tidak dipaksa, tidak didesak-desak, akan memuji Tuhan karena mengalami dengan nyata kebaikan Tuhan. Kalau hidup saudara mengalami relasi dengan Tuhan, maka waktu saudara datang ke gereja, kita menyanyikan pujian demi pujian, kita menyatakan Tuhan betul apa yang saya nyanyikan. Itu bukan sekedar sesuatu yang terpisah dari hidup saya. Semua baik, apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Betulkah baik? Itu informasi, oh saya tahu Tuhan saya baik. Tapi apakah saudara alami ini dengan nyata dalam kehidupan kita? Pemazmur mengalami. Memang mungkin waktunya beda dengan waktu kita. Pemazmur disembuhkan, Tuhan jawab doanya. Pemazmur dilepaskan dari dunia orang mati, Tuhan menjawab doanya. Sehingga muncul komitmen, aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Kadang orang Kristen jadi takut juga saudara ya, kalau kita ke gereja, banyak lagu yang kita nyanyikan cuma karena hafal. Banyak lagu yang kita nyanyikan cuma karena disuruh oleh MC, oleh song leader. Nyanyi begitu ya. Kalau nggak nyanyi dibilang kurang rohani nanti. Tapi apakah lagu itu betul-betul lahir dari pergumulan kita dengan Tuhan? Kita perlu ada waktu-waktu meditasi. Bagaimana meningkatkan kualitas ibadah? Apakah sekedar kita tambah alat musik? Kalau alat musik bertambah, tapi tidak ada hati yang memuji Tuhan, tidak ada hati yang mengalami kebaikan Tuhan, maka ibadah kembali akan menjadi ibadah yang formalitas. Oh, banyak orang nyanyi, kata orang Jawa itu sampai merem-melek saudara ya. Kok bisa itu ya, kalau nyanyi lagu Kristen sekarang pencuri masuk pun nggak kelihatan, itu mulai tutup mata. Wah, nyanyi begitu rupa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sampai di refrennya, ini mengasihi Tuhan kan? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, padahal nggak pernah. Nyanyi begitu ya? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kalau nggak susah, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu dan hatiku.
Apa yang kita nyanyikan? Sekedarlah ucapan bibir yang kosong? Jangan heran ketika banyak persekutuan, banyak gereja tidak mengalami kehidupan ibadah yang bertumbuh. Karena setiap orang hanya seperti mesin. Disuruh nyanyi lagu A, nyanyi. Lagu B, nyanyi. Hidupnya bagaimana? Tidak mengalami Tuhan dengan nyata. Saudara, kesaksian pemazmur memberikan kepada kita komitmen memuji Tuhan hanya muncul ketika saudara dan saya mengalami Tuhan dengan nyata dalam kehidupan kita. Dan akhirnya apa yang terpancar dari hidup yang seperti ini? Ayat 5 dan 6, pemazmur bukan hanya menikmati dia boleh memuliakan Tuhan yang berkarya di hidupnya, tetapi dia mengajak orang-orang di sekitarnya. Dia tuliskan di dalam ayat yang kelima, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Jadi kalau seorang melihat sungguh menarik ketika pemazmur mengalami memuji Tuhan, begitu rupa dia mengajak orang-orang di sekelilingnya, mari puji Tuhan bersama aku. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Wah, saya pikir ini indah sekali. Kalau setiap kita datang dari tempat-tempat di mana Tuhan taruh kita. Seminggu ini mungkin saudara adalah seorang guru, saudara mungkin seorang pengusaha, saudara mungkin seorang mahasiswa, saudara mungkin seorang siswa, saudara mungkin seorang ibu rumah tangga. Kita dibawa dari berbagai latar belakang di mana kita mengalami Tuhan di setiap latar belakang kita, dan kita disatukan untuk memuliakan Tuhan. Saya yakin itu akan menjadi sebuah ibadah yang hidup. Karena apa? Karena setiap orang mengalami Tuhan dengan nyata. Puji-pujian bukan lagi keluar dari ucapan bibir yang kosong dan sangat-sangat statis, tetapi dinamis. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dan pemazmur mengingatkan siapa Tuhan yang kepadanya kita harus mempersembahkan hidup kita. Dituliskan di ayat 6, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ini pengalaman hidup beriman. Kenal siapa Tuhan. Kalau tadi song leader cerita tentang pergumulan hidup pribadinya, saya pikir ini janji Tuhan yang harusnya kita nikmati sama-sama. Mungkin sepanjang malam terdengar tangisan, tapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dia bukan Tuhan yang tidak melihat pergumulan saudara dan saya. Dia bukan Tuhan yang menutup mata terhadap pergumulan kita, tetapi dia Tuhan yang hadir dalam pergumulan kita dan menolong tepat pada waktunya. Sehingga seolah-olah pemazmur ingin menyaksikan, mari semua puji Tuhan. Bukan cuma menyanyikan nyanyian syukur, persembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kenapa? Dia Allah yang murah, dan dia Allah yang menolong pada waktunya. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13, bagian penutup dari mazmur ini. Sebenarnya kalau saudara perhatikan secara detail, pemazmur seolah-olah sedang merefleksikan hidup yang dia alami bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia bisa sampai kepada komitmen memuliakan Tuhan? Dia sharingkan kepada kita di dalam ayat-ayat ini. Ayat yang ke-7, dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Ini satu sikap yang memang sulit, saudara. Seringkali orang kalau senang lupa Tuhan. Wah, kalau kita senang nampaknya Tuhan tidak terlalu dibutuhkan dalam hidup. Kalau mulai sulit-sulit baru cari Tuhan, begitu ya. Tuhan jadi jalan terakhir dalam kehidupan kita. Tetapi perhatikan apa yang disadari pemazmur ayat 8. Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Jadi kalau aku tidak akan goyah selama-lamanya, bukan karena aku mampu ya Tuhan, tapi karena engkau yang telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Dan kesadaran seperti ini yang saya pikirkan di dalam kehidupan perlu kita terus bangun. Bukan saya yang mampu memperoleh sesuatu, tetapi Tuhan yang mengaruniakan.
Sehingga pemazmur bisa berkata, ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Dalam bahasa yang lebih sederhana, nampaknya pemazmur awalnya melihat, saya bisa. Tapi waktu dia melihat lagi, hidup bukan sekedar melihat ke kiri, ke kanan, saudara. Ada yang mengatakan, hidup juga adalah melihat ke atas. Lihat kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan dan alami dia dengan nyata dalam kehidupan kita, dan kita tahu siapa kita. Orang yang bisa bersyukur sebenarnya adalah orang yang menyadari betapa terbatasnya hidupnya dan betapa tidak terbatasnya Allah. Dan orang yang seringkali sulit bersyukur atau tidak mau bersyukur mungkin sekali karena dia merasakan, saya bisa, saya tidak butuh Tuhan. Pemazmur sadar, hidupku bukan karena aku mampu, tapi karena Tuhan yang memampukan. Apa yang paling penting saudara dalam hidup? Dua kebaktian tadi pagi saya tanya, kalau saudara dikasih kesempatan hidup, mau hidup sampai umur berapa? Saudara mau hidup sampai umur berapa? 70? 80? Sore ini lebih banyak kaum muda yang hadir. 90? Atau cukup 20? Wah, udah banyak yang lewat begitu ya. Apa yang paling penting dalam hidup? Ada kalimat yang mengatakan, yang paling penting dalam hidup bukanlah mencapai apa, tetapi bersama dengan siapa. Banyak orang dalam hidup mencapai hal-hal yang baik, yang besar, yang kelihatannya megah. Tetapi kalau hidupnya tidak ada Kristus di dalamnya, untuk apa hidup 90 tahun, 100 tahun? Kalau pakai istilah puisi, pengen hidup 1000 tahun lagi. Tapi buat apa hidup 1000 tahun kalau terus-menerus bikin dosa? Tapi kalau hidup cuma 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kalau mati, meninggal di usia begitu, seringkali orang lebih simpati ya. Kasihan ya. Tapi kalau hidup ada Kristus, itu hidup yang berharga. Bukan masalah berapa panjang, tetapi bersama siapa saudara lewati hidup ini. Pemazmur sadar, hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus umurnya tidak panjang, saudara. Berapa? Cuma 33 tahun kurang lebih. Tapi hidup 33 tahun yang dipersembahkan kepada Bapa menjadi hidup yang bermakna bagi banyak orang. Sehingga waktu saya merenungkan bagian ini, saya menyadari, yes, terima kasih Tuhan. Hidupku bukan tentang aku. It's not about me. My life is about Him. This is not my story, but my life is His story. Apa itu sejarah? Orang Inggris mengatakan history. Apa itu history? Not our story, but His story. Hidup ini, sejarah itu adalah cerita tentang Allah yang berkarya di dalam hidup kita. Pemazmur menyadari itu, saudara, sehingga dia bisa memuliakan Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan apakah yang membuat pemazmur akhirnya sadar bahwa betapa terbatasnya semua hal-hal yang sementara. Ada orang sibuk kumpulin duit. Kenapa? Karena merasa duitlah, uanglah yang menjadi tujuan hidupnya. Kumpul uang, beli rumah. Satu nggak cukup, kumpul uang, beli rumah lagi. Kadang-kadang saya pikir, siapa yang menikmati ya? Oh, yang menikmati siapa? Pembantu. Pembantu di rumah duduk, nonton TV. Tuannya mana? Lagi cari uang. Waktu tuannya tidak punya uang, banyak, beli rumah lagi. Siapa yang tinggal? Pembantu lagi. Lagi nonton TV, sinetron gitu ya. Tuannya mana? Lagi cari uang. Ini contoh ekstrim. Bukan berarti saudara dan saya tidak butuh uang. Tapi kalau uang yang kita rasakan sebagai hal yang memelihara hidup,
Alangkah sedihnya hidup kita. Bukan orang yang memelihara hidup, Tuhan yang memelihara hidup. Dan Tuhan mengaruniakan uang untuk saudara dan saya pakai dengan bijaksana. Hingga pemazmur menyadari, dalam kesenangan aku pikir aku tidak akan goyah. Oh, aku senang, aku kokoh. Tapi saya menarik melihat bahwa dia menyadari ayat 8 tadi, Tuhan, karena Engkau berkenan, saya bisa seperti ini. Dan kalau saudara perhatikan di dalam ayat 9 dan ayat yang ke-10, di sini pemazmur melanjutkan ceritanya. Kepadamu Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apa yang pemazmur mohon? Dia tahu Allahnya adalah Allah yang mampu menyelamatkan dia. Sehingga permohonannya, Tuhan lepaskanlah aku. Atau kalau saudara boleh melihat kalimat-kalimat dalam ayat 9 dan 10, saudara bisa melihat secara positif artinya kalimat ini, Tuhan jangan biarkan aku mati. Jangan biarkan aku sengsara. Kalimatnya apa? Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Pemazmur seolah-olah berkata kepada Tuhan, Tuhan dengarkan seruanku, biarkan aku tetap hidup, supaya waktu aku hidup aku memberitakan kasih-Mu. Waktu aku hidup aku memuliakan Engkau. Dan ini sungguh luar biasa. Saksian, kalau aku hidup, aku mau ceritakan kasih-Mu. Dan ayat 11, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Coba saudara renungkan dan baca ayat-ayat ini dengan pelan. Dengarlah Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan penolong, begitu kan dia katakan? Tuhan engkau penolong, titik. Tidak. Tuhan jadilah penolongku. Saudara, hidup beriman seperti apa yang sedang kita jalani? Saya secara pribadi bersyukur belajar tentang iman yang sejati. Iman berarti bersandar, bergantung kepada Tuhan. Saya diajar Tuhan, bukan di sekolah teologi. Secara khusus bukan di sekolah teologi. Di sekolah teologi saya dapat teorinya. Iman adalah titik. Ujian saya bisa jawab. Tapi pengalaman iman saya dapat waktu saya berkunjung dalam sebuah pelayanan misi ke kota Klaten. Waktu kami berlayanan misi ke Klaten, waktu saya masih mahasiswa juga. Dan ini satu pengalaman yang berkesan buat saya. Kami datang dari Jakarta sebagai orang-orang yang punya iman yang lebih baik, ingin membangun gereja yang ada di desa. Kami datang untuk membagikan sesuatu. Saya diminta pimpin KKR pada waktu itu. Ada 2 desa, digabung jadi satu pemudanya. Kami adakan KKR untuk pemuda. Datang dengan kerinduan membagikan sesuatu. Karena saya sudah belajar teologi, saya bisa bagi sesuatu. Dan ketika itu datang ke seorang ibu. Kami berkunjung ke rumah seorang ibu dan waktu itu kita tanya sama dia. Kami datang siang hari. Ibu, apa yang mau didoakan? Lalu ibu ini dengan kepolosan imannya, mungkin dia tidak tamat SD, saudara ya. Begitu polos imannya, dia cuma bilang begini, Om, karena semua dipanggil Om. Om, saya cuma mau bersyukur sama Gusti Yesus. Ada apa? Kami tanya. Kami 10 orang dari kampus pada waktu itu. Dan ibu itu cerita. Tadi pagi Om, saya bangun tidur, kepala saya sakit sekali. Lalu kemudian saya ingat sama Gusti Yesus. Saya berdoa sama Gusti Yesus. Habis berdoa, saya tidur lagi sebentar. Dan waktu saya bangun sekarang, puji Tuhan, kepala saya sudah sembuh. Waktu dia cerita seperti itu, saya kaget. Tuhan, saya mahasiswa yang belajar teologi. Tapi kalau saya sakit kepala, saya biasanya ingat apa? Panadol, Paramed, gitu ya. Apa yang saudara pertama kali ingat kalau sakit kepala? Tuhan kan? Oh, nanti kalau sakit kepalanya 3 hari nggak hilang, baru Tuhan. Kalau udah sebulan nggak hilang, panggil pendeta datang. Pak, ini mungkin ada tumor gitu ya, nggak tahu deh.
Saudara, memang ini polos sekali ya. Saya juga pikir kalau hamba Tuhan direpotkan semua orang datang, Pak, saya sakit kepala begitu ya. Karena saya ingat ketika kami di desa itu, pagi-pagi kami tinggal di pastori gereja, pagi-pagi sudah diketuk, kaget gitu. Pak pendeta, tolong. Kita yang anak-anak mahasiswa kaget. Ada apa sih Pak pendeta? Masih jam 6 pagi, udah dikejar pintunya. Pak pendeta tolong, sapi saya sakit. Saudara, saya ingat itu pertama kali pengalaman doakan sapi. Datang kami gitu ya. Datang kelilingin sapi, gandengan tangan lagi kami saudara ya. Doakan seekor sapi. Saya baru tahu sapi itu kalau sakit banyakan duduknya. Jadi kalau dia masih kuat banyakan berdirinya. Jadi kalau dia sakit itu banyakan duduk. Jadi ternyata sapi itu udah 2 hari duduk terus. Orangnya tahu sakit. Waktu kemudian kami tanya secara teologi, Pak pendeta ini gimana ya? Kita di sekolah teologi diajarin doain manusia, ini kok sapi? Dia bilang ini mirip saja seperti kalau di Jakarta Bapak doakan pekerjaan kami, kantor kami dipelihara. Inilah sumber nafkah mereka, inilah pekerjaan mereka, dari sapi mereka hidup. Susunya kadang disewa orang untuk membajak sawah. Sejak itu saya pikir iya, sapi pun bisa Tuhan pakai. Dan kalau saudara perhatikan, inilah iman yang begitu sederhana. Tuhan menjadi yang utama dalam hidup. Dia melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan pengalaman iman seperti ini tanpa disuruh. Waktu dia mengalami itu dia akan katakan, terima kasih Tuhan, aku memuji Engkau. Kenapa kita sulit memuji Tuhan? Karena mungkin bukan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Kenapa ibadah kita kering? Karena mungkin nyanyian hanya keluar dari mulut yang tidak pernah mengalami Tuhan. Hatinya kosong. Dan saya bersyukur di gereja ini ada kesempatan-kesempatan kita dibangun kembali. Termasuk di dalam ibadah, di dalam musik, di dalam pujian. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Itu akan berbeda hanya kalau kita memuji dengan segala kelengkapan ibadah. Sehingga 2 ayat yang terakhir menggemakan kembali. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Kain kabung dalam tradisi Yahudi seringkali dipakai waktu orang berduka cita. Dan dikatakan kain kabungku, duka citaku Tuhan ganti. Kau buka dan pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya apa? Ayat 13. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Mengalami kebaikan Tuhan akan mendorong kita tidak mungkin diam, tapi kita akan memuji Tuhan. Sehingga akhir daripada mazmur ini menggemakan kembali apa yang di awal tadi. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mari saudara lihat, diawali dengan aku hendak bersyukur, aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Diakhiri dengan aku mau memujimu selama-lamanya. Wow, saya pikir ini hidup yang seperti apa ya? Bisa mengalami dari istilahnya awal sampai akhir memuji Tuhan. Kuncinya cuma satu. Alami Tuhan dalam hidup kita. Nikmati kebaikannya dalam hidup kita. Libatkan Tuhan. Kalau secara mahasiswa, libatkan Tuhan dalam perkuliahanmu. Kalau secara siswa, libatkan Tuhan dalam studi dan keseharianmu. Kalau secara pengusaha, libatkan Tuhan di dalam segala usahamu. Ibu rumah tangga pun bisa melibatkan Tuhan dalam segenap hari-hari kehidupannya. Apapun prosesi kita, jangan pernah lupa, we are not living our story, we are living His story. Kita tidak sedang menghidupi cerita kita sedang menghidupi cerita Allah di dalam hidup kita. Sehingga pujian yang hidup karena Allah menolong akan muncul dari orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan. Dan kalau ibadah kita dipenuhi dengan orang-orang yang secara pribadi mengalami kebaikan Tuhan, wow, pasti nyanyinya beda. Pasti memuji Tuhannya berbeda. Pasti gaya hidupnya beda. Kenapa? Kalau seorang ibu yang mempersembahkan anaknya mengerti, dewanya saja pasti mau yang terbaik.
apalagi saudara dan saya yang seharusnya lebih mengerti lagi. Tuhan sudah berikan yang terbaik, persembahkanlah yang terbaik kepada Dia. Saya rindu kita pulang dari tempat ini, kita bawa komitmen pemazmur. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Kuncinya apa? Alami Tuhan dengan nyata. Bukan sekedar informasi, tapi alami relasi yang hidup dengan Dia. Selamat menikmati Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan ajaklah orang lain juga untuk datang dan menikmati Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menyegarkan hati kami. Di tengah-tengah hidup kami yang mengalami berbagai pergumulan, kami tahu kami harus datang kepada siapa? Kepada Tuhan yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Allah yang kami yakini akan menjawab setiap pergumulan dan doa kami seturut dengan waktu-Mu, ya Tuhan. Dan kalau kami sungguh-sungguh mengalami hidup yang seperti ini, kami merindukan ada komitmen untuk memuji Tuhan di segala waktu. Bukan pujian karena disuruh, bukan pujian karena kami suka bernyanyi semata-mata, bukan pujian karena kami bisa main musik dengan bagus, tapi pujian yang lebih daripada itu, karena kami mengalami kehadiran Tuhan yang meneguhkan kami, menjawab doa kami, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kalau sore hari ini, ya Tuhan, di tengah-tengah kami ada saudara-saudara yang datang dengan berbagai pergumulan, berbagai hal yang mungkin selama ini begitu membebani kehidupan dan pemikiran mereka. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, kiranya Engkau meluputkan dari segenap hal-hal yang memberatkan itu. Bagi saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit, Tuhan memulihkan seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajar kami menantikan jawaban-jawaban doa, bukan di waktu kami, ya Tuhan, tetapi di waktu yang Tuhan mau. Kami sungguh bersyukur karena hidup kami boleh menikmati relasi dengan Tuhan. Ini ucapan syukur kami, ini pujian kami. Terimalah, ya Tuhan, dari hati kami yang terdalam. Kami mau mempersembahkan yang terbaik, karena Tuhan yang telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, yaitu anak-Mu sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama-Nya yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.